Halo semua, halo Bang Arthur. Perkenalkan, saya Theophilus Imbiri. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan. Secara khusus saya akan mereview pada bab yang pertama, yaitu pendekatan kekuasaan dan sistem intrusif. Dimulai dengan menjelaskan secara mendalam konsep dasar dari sistem intrusif. Sistem intrusif didefinisikan sebagai mekanisme, struktur atau proses secara sengaja atau tidak sengaja masuk ke dalam ruang lingkup kedaulatan suatu negara, suatu daerah, suatu region, kawasan untuk mempengaruhi kebijakan internal, struktur politik maupun dinamika sosial tanpa persetujuan eksplisit dari negara tersebut. Sistem ini tidak selalu berupa intervensi militer, tetapi seringkali muncul dalam bentuk pengaruh ekonomi, budaya, teknologi, dan politik yang melewati batas-batas tradisional kedaulatan negara. Di buku ini juga menyoroti bahwa dalam era globalisasi, sistem intrusif menjadi lebih kompleks dan sulit dideteksi. Yang kita bisa lihat adalah pengaruh lembaga keuangan internasional, korporasi multinasional, dan teknologi digital yang dapat mempengaruhi keputusan strategi negara-negara kecil atau berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi juga menjadi instrumen utama dalam memperluas sistem intrusif. Karena kemampuan mereka untuk mengakses, mengelola, dan memanipulasi informasi lintas batas, penelitian ini seringkali dilakukan dengan dalil modernisasi, bantuan, kerjasama, sehingga menciptakan ambiguitas untuk mempersulit negara untuk sepenuhnya melawan pengaruh tersebut. Bagian ini memberikan gambaran historis tentang bagaimana sistem intrusif berkembang seiring waktu. Konsep sistem intrusif bukan fenomena baru pada masa kolonial. Sistem ini terlihat jelas dalam bentuk penjajahan langsung di mana kekuatan kolonial memaksakan sistem politik, ekonomi, dan sosial mereka kepada masyarakat lokal. Penetrasi atau cara memaksa masuk ini dilakukan dengan cara yang terlihat eksplisit seperti pendirian pemerintahan kolonial dan eksploitasi sumber daya alam, sehingga hampir tidak menyisakan ruang bagi kedaulatan negara terjajah. Namun dalam konteks modern, sistem intrusif berubah menjadi lebih halus dan tidak langsung. Contohnya adalah Perang Dingin, di mana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet menggunakan kekuatan lunak dan keras untuk mempengaruhi kebijakan dalam negeri. Negara-negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin, penulis juga mengutip berbagai peristiwa, atau Bang Arthur juga mengutip berbagai peristiwa geopolitik seperti krisis minyak pada tahun 1970-an dan kebijakan ekonomi pasca Perang Dunia Kedua, di mana 1944 yang adanya terbentuknya perjanjian Bretton Woods yang beralih dari emas ke dolar yang sekarang masih digunakan oleh negara-negara, dan itu juga bentuk dari kontrol bagi negara-negara berkembang. Kemudian kita dapat melihat lagi pengaruh yang ditunjukkan ke arah kebijakan global dan domestik, kebijakan ekonomi global dan domestik. Selain itu, peran institusi internasional seperti PBB, Bank Dunia, IMF yang pada satu sisi bertujuan untuk menciptakan stabilitas global, namun di sisi lain sering digunakan sebagai perpanjangan tangan untuk kekuasaan besar untuk memperluas pengaruh mereka. Sistem ini kemudian menjadi lebih rumit ketika ditambah dengan perkembangan teknologi, terutama di bidang keamanan cyber dan propaganda digital. Pada bagian ini, mengurai kerangka teori digunakan untuk memahami dan menganalisis sistem intrusif. Kerangka teori ini mencakup pendekatan multidisiplin yang melibatkan teori hubungan internasional, teori kekuasaan, serta analisis politik ekonomi global. Sebagian besar argumennya pada teori kekuasaan dari Michel Foucault
yang melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak hanya hadir dalam bentuk fisik tetapi juga dalam mekanisme pengawasan, pengendalian, dan normalisasi. Dengan menggunakan teori ini, menjelaskan bagaimana sistem intrusif berfungsi sebagai alat pengawasan, menciptakan ketergantungan, dan menurunkan kapasitas negara untuk bertindak secara mandiri atau independen. Lebih jauh, menggunakan teori hegemoni dari Antonio Gramsci untuk menunjukkan bagaimana pengaruh budaya dan ideologi memainkan peran penting dalam sistem intrusif. Sistem ini tidak hanya menggunakan kekuatan koersif, tetapi juga menciptakan kesepakatan sosial yang memungkinkan penetrasi langsung tanpa perlawanan berarti. Misalnya, konsep globalisasi seringkali disampaikan sebagai sesuatu yang netral atau positif. Padahal di baliknya terdapat upaya untuk menyamarkan agenda dominasi oleh negara atau entitas tertentu. Bagaimana teori kedaulatan klasik dari Jean Bodin dan teori interdependensi kompleks dari Robert Cohen dan Joseph Nye menjadi relevan untuk menganalisis batas-batas kekuasaan negara dalam menghadapi tantangan sistem intrusif modern. Di sini dapat disimpulkan atau dapat dilihat bahwa kedaulatan negara saat ini lebih rentan terhadap tekanan dari berbagai arah, baik dari aktor negara maupun non-negara yang beroperasi dalam kerangka sistem intrusif. Hal ini menggarisbawahi bahwa sistem intrusif merupakan tantangan besar bagi kedaulatan negara di era modern. Dengan pendekatan teoritis yang kuat dan analisis historik yang mendalam, memberikan dasar yang kokoh untuk memahami bagaimana sistem ini berkembang, beroperasi, dan mempengaruhi hubungan internasional serta dinamika internal suatu negara. Dalam bab ini juga memberikan pijakan untuk diskusi lebih lanjut dalam bab-bab berikutnya tentang cara negara-negara dapat mempertahankan kedaulatan mereka di tengah tekanan sistem intrusif. Dalam bagian ini, menyajikan beberapa studi kasus yang memperlihatkan bagaimana sistem intrusif bekerja dalam berbagai konteks. Studi kasus pertama yang diangkat adalah penerapan sanksi ekonomi sebagai alat tekanan politik terhadap negara tertentu. Kita lihat di mana Amerika mengeluarkan sanksi ekonomi kepada Iran yang untuk membatasi atau membendung agar mencegah pengembangan senjata nuklir. Tapi selain itu, efeknya jauh melampaui isu nuklir, mengakibatkan kelumpuhan ekonomi, pengangguran massal, dan kesulitan akses terhadap kebutuhan pokok bagi masyarakat Iran sendiri. Meskipun tidak melibatkan kekuatan militer, tapi sanksi ekonomi ini menjadi bentuk intervensi intrusif yang mendorong kedaulatan Iran dengan memaksa pemerintah mengambil keputusan-keputusan yang diinginkan oleh kepentingan yang diinginkan untuk memenuhi kepentingan pihak eksternal. Kita bisa juga melihat studi kasus lain seperti serangan cyber atau spionase digital yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Rusia, yang diduga dilakukan oleh Rusia. Peretasan ini tidak hanya mengganggu integritas proses demokrasi, tetapi juga memperlihatkan bagaimana teknologi menjadi alat intrusif yang melampaui batas tradisional kedaulatan. Pada bab ini kita juga melihat bahwa serangan semacam ini memicu ketidakstabilan politik jangka panjang di negara yang menjadi target. Intervensi militer juga menjadi salah satu contoh klasik dari sistem intrusif yang dibahas dalam bab ini. Kita bisa lihat juga bahwa dengan alasan Amerika Serikat bahwa Iran menciptakan senjata pemusnahan massal, tapi dari hal itu menghancurkan infrastruktur politik dan ekonomi Irak, tetapi juga menciptakan kekosongan kekuasaan hingga kini belum sepenuhnya terisi. Bagaimana intervensi militer semacam ini seringkali dibungkus dengan narasi-narasi membangun demokrasi, meskipun hasilnya menunjukkan penurunan kedaulatan dan ketergantungan pada kekuatan asing. Kita bisa juga melihat bahwa cara mendalam dampak sistem intrusif terhadap kedaulatan negara-negara yang menjadi targetnya dengan menjelaskan bahwa kedaulatan sebagaimana didefinisikan dalam teori klasik Jean Bodin
melibatkan supremasi kekuasaan di dalam wilayah tertentu tanpa intervensi eksternal. Namun, dalam praktisnya sistem intrusif melemahkan konsep ini dengan cara tidak selalu terlihat secara langsung. Dampak pertama yang dibahas adalah terhadap keamanan nasional. Sistem intrusif seperti serangan cyber tidak hanya melemahkan kapasitas pertahanan suatu negara, tetapi juga membuka celah untuk manipulasi oleh aktor eksternal. Kemudian kita bisa lihat bahwa dalam bab ini ada rangkuman-rangkuman atau poin-poin utama yang dibahas menegaskan bahwa sistem intrusif merupakan ancaman nyata terhadap kedaulatan negara di era modern melalui studi kasus yang beragam. Menunjukkan bagaimana sistem ini dapat beroperasi secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi keamanan nasional, stabilitas politik, dan kemandirian ekonomi suatu negara. Yang menekan bahwa tantangan ini tidak dapat diabaikan karena dampaknya tidak hanya terbatas pada negara-negara kecil atau berkembang, tetapi juga dapat dirasakan oleh negara-negara besar. Jadi, untuk memberi penutup dari review ini bahwa adanya analisis lebih mendalam tentang strategi yang dapat digunakan oleh negara-negara menghadapi sistem intrusif, termasuk penguatan kapasitas internal, kerjasama internasional, dan pengembangan teknologi untuk melindungi kedaulatan, pengembangan teknologi untuk melindungi kedaulatan. Dalam bab ini juga menjadi fondasi penting bagi diskusi yang lebih luas tentang dinamika kekuasaan dan kedaulatan di era globalisasi. Jadi sekian review dari buku Sistem Intrusif dan Kedaulatan yang ditulis oleh Bang Arthur Jefferson Maya. Saya Theophilus Imbiri mengucapkan terima kasih.